tenang. Nggak berapa menit bapak panggil masuk. Saya penasaran, saya mau masuk, saya nggak dikasih masuk sama dokternya karena saya yang namanya saya feelingnya udah nggak enak. Saya dorong ke pintu IGD-nya, saya lihat alat itu udah dicopot dari tubuh anak saya. Saya tanya, anak saya sudah sembuh belum dalam hati saya. Pas saya sikap bapaknya, anak saya belum sadar, Mas. Dokter dari belakang saya bilang, Bu sabar ya, dia bilang sabar ya Bu. Saat itu saya meledak, emosi saya meledak, tapi saya pukulin dokternya. Ada satu saya pukulin, saya bilang anak saya harus hidup. Saya bilang anak saya tuh cuma mau senang, cuma mau main, Mas. Dia cuma mau ketemu bapaknya, mau main. Saat itu emang bapaknya dalam berapa bulan nggak sempet untuk ngajak dia main. Tiba-tiba saya harus kehilangan anak. Gimana saya nggak sok saat itu juga. Saya luapin, saya emosi, udah saya capek, udah tinggal diemnya sambil sedikit-sedikit saya masih ada emosinya. Terus saya tanya Via sebenarnya kenapa? Saya bilang, kamu bercanda sama kakak? Enggak. Kakak jatuh kepentok? Enggak, aku mau duduk Ma. Terus tangan aku pegang besi, tiba-tiba kaki sama tangan aku gemeteran apa? Takut apa sih? Iya, kata dia, akunya gemeteran, aku sampai ketakutan Ma. Dia bilang, ketakutan gimana, gemeteran apa? Seperti aku pegangan colokan kipas di rumah. Dari situ insting saya sebagai ibu bilang, anak saya kesetrum. Saya langsung lapor bapaknya. Tanpa pikir panjang saya telepon bapaknya, saya bilang, anak saya kesetrum. Saya yakin 100% anak saya kesetrum. Saat itu bapaknya bilang, ini sudah closing mall, nggak akan bisa masuk ke mall itu, kita periksa. Saya pengen coba sendiri Mas. Yang dibayangkan saya gini, anak saya seketika itu langsung tanpa sadar itu apa sih tegangannya, apa besar nggak sih gitu, sakit nggak sih anak saya ngerasain saat itu yang dibayangkan saya. Saya bilang, saya mau lihat CCTV-nya, saya pengen lihat anak saya ngerasain sakit nggak saat itu. Bapak lapor ke security Pertamina, dilanjutkan ke Polres. Sejak itu saya nggak tahu ya kelanjutan jadi Polres bagaimana. Terus bapak nggak lama kemudian izin setelah polisi banyak datang. Polisi sempat nanya Via juga. Terus karena Via saat itu sore belum sempat makan, dan karena kita niat mau makan, saya telepon keluarga aku udah datang, tolong bawa Via sama Tio yang kecil ke rumah ibu. Saya bilang, maaf tapi CCTV-nya sempat ibu lihat nggak? Sampai saat itu, ini Via, saya masih belum lihat tangan Via itu bekas kesetrumnya ya. Si Via sama si Tio ini dibawakan ke rumah ibu. Dibawa ke rumah ibu, si bapak izin sama saya mau ke STC sama beberapa polisi. Oh ya udah, saya telepon kan bapak setelah setengah jam atau berapa lama itu, saya telepon, gimana Pak? Udah lihat CCTV-nya. Terus benarnya anak kita meninggal kesetrum. Dia bilang, bapak yang benar mah anak kita meninggal kesetrum. Terus saya bilang, CCTV-nya gimana? Mana kesakitan nggak? Saya bilang. Terus kata si bapak, nanti saya telepon lagi. Saya nggak tahu lagi sejak itu sampai si bapak datang ke rumah sakit, baru dia cerita CCTV mereka nggak ada. Saya bilang, mall sebesar itu masa nggak ada CCTV? Setiap lorong biasanya kan ada CCTV, benar nggak? Nggak ada CCTV-nya? Nggak ada di tempat kejadian, tapi kalau di tempat lainnya mungkin lobbynya atau lantai hallnya mungkin ada atau apa nggak tahu. Tapi saat kejadian di kursi itu nggak ada CCTV-nya. Maaf Ibu, tapi dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa ini benar kesetrum? Ya. Karena Bapak kan Bapak cerita sama saya ya setelah udah mulai kita tenang itu, dia bilang, saya periksa sendiri, saya periksakan di sisi kiri kanan railing itu ada lampu. Dia coba pegang, dia coba itu, dia bilang nggak ada arus listrik ya. Tiba-tiba dia lihat di bawah itu ada neon box, dan dia lihat MCB yang tidak pada tempatnya, dan kabel-kabel yang tidak beraturan, yang kita bilang apa ya, tata mekanikal dia tuh nggak rapi, nggak benar gitu. Bapak bilang, ini sumbernya gitu. Saya sih nggak tahu lagi ya. Cuma bapak sempat adu argumen juga sama teknisi, sampai bapak nantang si teknisi, buka sepatu boot safety kamu, biar kamu ngerasa meregang nyawa seperti anak saya. Dan si teknisi itu menolak. Bapak yakin 100% karena apa? Sekarang Mas, kalau yang namanya panel listrik box yang di rumah MCB itu, ya apa pantas ada di bawah kaki? Seharusnya letaknya di mana? Di atas atau jauh dari jangkauan orang. Atau kalau bisa pun memang harus ada,
pasti ada rumahnya dong, ada boxnya. Betul. Ibu sendiri kenapa menolak untuk divisum supaya ketahuan sebenarnya kenapa Ibu? Perasaan ibu mana sih Mas yang nggak sakit? Sekarang anak dibawa jalan, didandanin rapi, dibuat cantik, dikuncir cantik. Tiba-tiba pulang udah dibungkus kain kafan, tanpa saya bisa mandiin lagi sendiri, tanpa saya bisa sisirin, tanpa bisa saya peluk dia. Apa Mas nggak sakit? Saya sakit Mas, saya nggak bisa terima kayak gitu. Bukan karena saya takut dia di black-blacknya, bukan. Saya mau mandiin dia, saya mau peluk dia, saya cuma mau itu. Saya mau peluk dia. Sekarang saya nggak bisa peluk dia. Saya kangen sama dia. Dia yang selalu bantu saya, dia yang selalu bisa nguatin saya. Saya nggak bisa peluk dia, Mas. Dia selalu ngisi hari-hari saya. Saat saya mau berangkat pun dia sampai sempat ngeledekin saya karena kue dia saya habisin. Dia tanya sama saya, "Mama, kok kue lapisnya habis?" "Mama habisin ya." "Siapa yang suruh kamu tidur siang?" "Kan Mama," kata dia. Terus aku bilang sama dia, "Iya Mama yang habisin. Mama makin gendut loh nanti." Sampai sempat dimeledekin saya, Mas. Sekarang gimana? Saya nggak sakit kalau saya harus terima dia udah dalam bungkusan kain kafan. Saya harus terima dia kayak gitu. Gimana saya nggak sakit, Mas? Keadaan dia waktu mau berangkat sehat. Kalau dia sakit nggak mungkin saya ajak dia jalan, nggak mungkin saya lulusin permintaan dia untuk ngajak dia makan, ngajak dia main. Memang udah lama juga kita nggak main. Baik, kita juga mengundang ayah dari Amanda yang kebetulan dia adalah seorang teknisi juga, jadi pasti mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kita akan bertanya-tanya lagi dengan ayahnya setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya ingatkan dulu sedikit mungkin bagi Anda yang baru masuk ke Hitam Putih di segmen ini. Ini adalah ibu dari Amanda. Amanda adalah seorang gadis berusia 7 tahun yang konon kabarnya meninggal karena tersengat listrik di salah satu mall di Jakarta. Dan tadi saya sudah bicara banyak dengan ibu. Kita akan mengundang ayahnya, di mana ayahnya kebetulan juga seorang engineer yang bekerja di mall tersebut ya. Baik, ini adalah Bapak Sasmito Nugroho, ayah dari almarhum Amanda. Silakan. Baik, Pak, mungkin pertanyaan saya langsung begini. Bapak yakin dari mana bahwa Amanda memang tersengat listrik gitu, Pak? Begini ya, awalnya info dari istri saya juga dari anak saya. Ya, kita langsung cek lokasi. Karena ini udah menyangkut nyawa anak saya ya. Saya tidak bisa serta-merta ngecek lokasi sendiri. Sekalipun saya tuh tahu akan cari sendiri, saya akan bisa. Tapi tidak bisa seperti itu. Masuk properti orang tanpa izin, saya sudah melanggar hukum. Makanya saya berkoordinasi dengan security rumah sakit untuk diteruskan ke polsek terdekat, setempat, maaf ya. Akhirnya polisi sudah ada di rumah sakit, sudah memastikan bahwa anak saya itu sudah meninggal. Nah, sekarang tinggal mencari penyebabnya. Salah satunya adalah perkiraan kita itu ada dari sengatan listrik. Nah, dari situ perkiraan jam 11 karena mallnya sudah tutup. Nah, kita berusaha masuk ke TKP. Ya, kalau dengan kepolisian kita pasti diberi akses ya sama security-nya. Diberi akses masuk. Nah, saya melihat nih tempat duduk di mana anak saya meninggal. Perkiraan saya itu sebenarnya awal tuh satu ya, dari railing di mall itu ada lampunya kiri kanan. Apakah dari railing ini kontak body atau apa? Setelah dinyalakan railingnya, kita tes itu. Tidak ada. Saya udah dalam hati saya,
ya berarti ya anak saya tidak tersengat listrik ya. Ya sudah, kalau memang seperti itu ya kita harus relakan, atau mungkin penyakit lain saya mau akan tanyakan ke dokter. Tapi berbaik lagi, saya masih ingat sama anak saya yang kecil, Viani, teriak-teriak gemeteran yang saya sampaikan itu. Saya cari lagi di mana ini setelah ini ya. Nah, di bawah railing itu ada neon sign. Ada neon sign. Neon itu sign. listriknya tinggi sekali neon sign kan? Neon sign itu di parapet ya. Jadi parapet building itu kalau ini lantai ya, itu ada di sebelah sini. Nempel ya? Ya, nempel di kiri kanan kita itu eskalator ya. Terus ini railing. Jadi belakang railing itu ada kursi ya, kursi bangku dari kayu ya. Nah, jadi kalau kita madep sana, madep lobby itu akan di bawah kita tuh akan ada neon sign gitu. Nah, perkiraan saya kok neon sign nih rasanya nih, kalau nggak semuanya dari body eskalator juga sudah saya cek kok nggak ada gitu ya. Nah, sudah ya, kita mintakan untuk dinyalakan eskalator neon sign. Nah, itu disaksikan kepolisian, datang satu teknisi, saya nggak tahu namanya, tapi saya kalau melihat mukanya saya masih ingat sekali. Nah, saya minta tolong mas dicek nih semua, tolong dicek gitu. Kalau saya ngecek, ini bukan wilayah saya, bukan kewenangan saya kan, seperti itu kan. Nah, dicek sama dia, oh ini nggak nyetrum kok, ini nggak nyetrum. Oke, saya jadi down gitu. Oh ya sudah, apalagi ya. Tapi saya agak ini ya, masih ragu gitu. Masa iya sih anak saya yang masih polos, Viani ya, berbohong sama orang tuanya sih saya enggak. Ya, kan seperti itu anak saya. Lantas begitu dia ngetes, tolong mas,